Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Izinkan saya, Taruna Madya Fatur Rahman Nugroho, STB 4326, Prodi Manajemen Pemasyarakatan kelas B, untuk menyampaikan materi tentang sistem peradilan pidana anak pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Untuk penjelasan lebih lanjutnya, mari kita simak video dari saya. Baik teman-teman, sebelum saya menjelaskan sistem peradilan anak, teman-teman sudah tahu belum apa pengertian dari anak itu sendiri? Nah, setelah saya melaksanakan kuliahan mata kuliah perlindungan anak, saya dapat menjelaskan bahwa anak itu adalah seseorang yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan, yang belum menunjukkan tanda-tanda kedewasaannya. Nah, kemudian pada Konvensi Hak Anak juga dijelaskan bahwa anak adalah setiap manusia yang belum berumur 18 tahun. Nah, kemudian pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dijelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berumur 18 tahun dan termasuk anak yang masih dalam kandungan. Kemudian kita tahu bahwa anak adalah generasi penerus bangsa yang harus diberikan hak-haknya agar mereka dapat tumbuh kembang menjadi lebih baik. Kemudian saya akan jelaskan salah satu hak anak yang terpenting, ini adalah hak mendapatkan pendidikan. Karena dengan pendidikan, anak mendapatkan pola asuh mengenai perilaku dan kepribadian anak. Kemudian kita tahu bahwa di dalam sistem peradilan anak ada yang namanya anak berhadapan dengan hukum. Nah, kenapa sih anak bisa berhadapan dengan hukum? Di sini saya analisis bahwa anak dapat berhadapan dengan hukum karena dua faktor, yakni yang pertama faktor internal dan eksternal. Faktor internalnya yakni dari lingkungan keluarga. Kenapa? Karena keluarga memiliki peran penting, khususnya orang tua, yakni pada pola asuh anak tersebut. Bagaimana anak dapat memiliki perilaku yang baik? Ya tergantung pada pola asuh anak tersebut. Mungkin anak tidak dapat berperilaku dengan baik akibat suatu hal seperti orang tuanya sibuk bekerja, ataupun dalam keadaan keluarga tersebut terjadi broken home. Jadi anak tersebut mendapatkan suatu gangguan mental psikologis seperti kekerasan pada saat kejadian broken home tersebut. Akibatnya anak lebih memilih untuk keluar dan ke lingkungan luar yang lebih nyaman. Nah, lingkungan luar tersebut termasuk faktor eksternal, di mana seperti lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat. Bahkan yang paling penting dan menjadi fokus ini adalah lingkungan pergaulan anak itu sendiri. Ketika anak lebih nyaman pada lingkungan pergaulannya, maka anak akan lebih sering bercerita, lebih sering berkomunikasi pada lingkungan pergaulan tersebut. Namun, bagaimana jika lingkungan pergaulannya itu bernotaben buruk? Nah, ini akan menjerumuskan anak kepada hal-hal yang tidak baik, sehingga anak dapat bersikap melawan hukum. Anak ketika kenal pergaulan bebas dapat kenal merokok, mabuk, pergaulan bebas seperti seks, sehingga otak pikiran mereka dapat disetir. Dan yang terjadi faktanya ketika anak bergaul dengan bebas, mereka dapat melawan hukum, yakni seperti tawuran dan menyebabkan hilangnya nyawa. Kemudian ketika mereka sudah mengenal rokok, mereka pasti dapat disetir dan dapat mengenal juga namanya narkoba. Nah, itu yang paling bahaya, sehingga mereka dapat melawan hukum dan berhadapan dengan hukum. Kemudian bagaimana cara melindungi anak-anak? Siapa sih yang berperan penting dalam perlindungan anak tersebut? Nah, di sini saya menganalisis bahwa pihak yang sangat berpengaruh dalam pelindungan anak tersebut, yang pertama adalah keluarga itu sendiri ya.
yakni orang tua dalam memberikan pola asuhnya tersebut. Kemudian masyarakat sebagai faktor eksternal yang tadi saya jelaskan. Nah, selanjutnya itu adalah pemerintah. Bahwa pemerintah di sini juga memberikan sarana dan prasarana seperti hukum dan lembaga-lembaga seperti sekolah yang memberikan pola didik agar anak tersebut dapat pendidikan yang lebih baik. Kemudian terakhir adalah anak itu sendiri. Ketika keluarganya sudah memberikan pola asuh, kemudian masyarakatnya sudah memberikan lingkungan yang ramah, dan juga pemerintah telah memberikan sarana dan prasarana yang baik, maka anak pasti dapat berperilaku yang baik sehingga tidak melawan hukum dan terciptanya pelindungan anak yang baik. Nah, di sini saya langsung fokus ke dalam materi sistem peradilan pidana anak, yakni pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Sistem peradilan pidana anak pada undang-undang tersebut biasa disebut dengan UU SPPA, di mana merupakan suatu perubahan atau revisi dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 mengenai UU Pengadilan Anak. Mengapa Undang-Undang Pengadilan Anak tidak berlaku lagi? Yang pertama, karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan hukum masyarakat. Yang terakhir, karena terjadi perubahan paradigma kepada anak yang berhadapan dengan hukum. Kemudian diperbaiki pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak ini. Nah, di dalam sistem peradilan pidana anak ini mengatur tentang bagaimana pengadilan anak, bagaimana penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif dan diversi, dan terakhir penghilangan stigma bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Nah, kita dapat menganalisis perbedaan dari Undang-Undang SPPA dengan Undang-Undang Pengadilan Anak yang dulunya itu perbedaan terdapat pada penjatuhan pidananya, yakni kalau dulu itu retributif, nah kalau sekarang ini restoratif. Kemudian yang saya pahami perubahannya pada usia pidana anak. Kalau dulu itu usia pidana anak itu dari 8 tahun sampai sebelum 18 tahun. Kemudian saya ingat pada Beijing Rules dijelaskan bahwa kalau anak itu berhadapan dengan hukum dengan usia yang masih muda, maka psikologis anak dapat terganggu. Kemudian Indonesia memperbaiki hal itu dan dinaikkanlah taraf usianya menjadi 12 tahun sampai sebelum 18 tahun. Nah, perbedaan mencolok selanjutnya ada pada sebutan nama. Kalau dulu itu adalah di Undang-Undang Pengadilan Anak disebutkan bahwa anak nakal, ada yang namanya anak nakal. Nah, kalau sekarang itu penyebutannya diganti dengan anak yang berhadapan dengan hukum, untuk menghilangkan sisi negatif dari pemikiran anak tersebut, agar anak dapat berpikir bahwa mereka masih punya masa depan setelah menjalani persidangan dan pidananya. Kemudian apa sih yang disebutkan? Siapa sih anak yang disebutkan yang berhadapan dengan hukum itu? Yakni anak yang berkonflik dengan hukum, yaitu pelakunya itu sendiri. Yang kedua, anak yang menjadi korban tindak pidana. Dan yang ketiga, anak yang menjadi saksi pada tindak pidana itu sendiri. Kemudian saya akan menjelaskan perbedaan yang mencolok itu pada ini, penyebutan nama di dulunya itu adalah LPAS, Lembaga Penempatan Anak Sementara. Nah, kalau sekarang itu adalah LPKA atau Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Hal ini karena kata-kata pembinaan itu lebih cocok dan lebih baik karena di dalamnya itu mengandung pembinaan agar anak tersebut berubah menjadi lebih baik. Kemudian dalam Undang-Undang SPPA pasal 21, ketika anak di bawah 12 tahun dan diduga melakukan tindak pidana, maka penyidik pembimbing kemasyarakatan,
kerja sosial dapat mengambil keputusan untuk menyerahkan kembali kepada pihak keluarga, dan selanjutnya ketika keluarga tidak bisa menanganinya, maka anak tersebut dapat mengikuti program pendidikan di LPKS. Nah, kemudian penyelesaian perkara pada SPPA, yakni pada pasal 1 UU SPPA dijelaskan bahwa penyelesaian perkara menjadi dua, yaitu melalui restoratif dan juga diversi. Pada restoratif dan diversi ini saya dapat pahami bahwa tujuannya adalah melindungi hak anak agar anak tidak berhadapan dengan hukum dan tidak menjalani masa pidana. Kemudian sanksi, penjatuhan sanksi pada anak yang berhadapan dengan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yakni sanksi tindakan dan sanksi pidana. Ketika anak dijatuhi sanksi, anak juga masih memiliki hak di mata hukum, sehingga penjatuhan pidananya tersebut tidak terlalu besar. Bahkan bisa kita lihat tidak banyak anak yang dihukum seumur hidup, berbeda dengan hukuman orang dewasa. Nah, ketika anak sudah tidak ada jalan lagi dan putusan terakhir itu adalah pidana penjara, maka penempatan di penjara tersebut juga dibedakan. Pada UU SPA pasal 86 ayat 2 dijelaskan bahwa penempatan di lapas pada anak yang usianya 18 sampai 21 tahun itu dibedakan karena secara psikologis dan pemikirannya juga sudah berbeda. Di sini dari pembahasan kita telah kita lihat bahwa pemerintah telah melakukan suatu gerakan untuk membangun dan melindungi anak yang berhadapan dengan hukum. Tetapi kunci dari semua instansi itu adalah pada hakim, karena hakim merupakan putusan terakhir yang akan menjadi jalan perubahan bagi kehidupan anak untuk kedepannya. Hakim harus bijaksana dalam memutuskan anak ini dapat dijatuhkan hukuman atau dikembalikan kembali kepada keluarganya. Nah, jikalau nanti ketika anak harus menjalani proses pengadilan, tentu masih ada portal untuk menjaganya jangan sampai menjalani persidangan. Namun, kalau akhirnya anak sampai ke persidangan, masih ada kok batasan dalam penjatuhan pidana. Tetapi jika tidak ada pilihan lain, pidana penjara merupakan pilihan akhir. Oleh karena itu, mari kita lindungi anak-anak di sekitar kita. Jangan sampai mereka berperilaku melawan dengan hukum, sehingga mereka akan menjadi anak yang berhadapan dengan hukum. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.